Halo, selamat malam, sahabat Warnetpreneur. Kali ini saya podcast sendiri ya. Nah, jadi karena ada suatu pembahasan penting yang ingin saya sharing di podcast kali ini, yaitu menjawab ada pertanyaan dari viewer Warnetpreneur ya, through WA saya, yaitu Pak Wardika, bagaimana cara membuat bisnis baru di era pandemi dan bisa berhasil, bisa sukses. Wow, ini tentunya kata sukses itu sangat relatif. Jadi saya akan sharing bagaimana membuat bisnis ini running dan bisa menghasilkan, itu lebih penting. Baik, jadi sahabat entrepreneur, jadi berjumpa kembali semuanya. Saya di sini akan berbagi, ya, seperti biasanya saya akan sharing tentang mindset dan entrepreneurship. Ya, jadi menjawab dari pertanyaan viewer Wanetpreneur yang tadi ya. Jadi tentunya dalam membuat sebuah bisnis, itu yang pertama sekali harus diketahui adalah siapa marketnya, who-nya siapa gitu kan, tentukan dulu gitu kan ya. Jadi dalam diskusi kemarin ada di sebuah cafe yang saya coaching ya, yang saya bantu. Eh, saya berdiskusi maaf, belepotan, dengan seorang sahabat baru ya. Jadi di situ diskusinya sangat hangat. Saya menanyakan, Bapak, eh, menurut Bapak yang kalau buat bisnis baru itu bagusnya yang mana duluan nih? Ya, marketnya, who-nya dulu atau marketnya dulu atau produknya dulu gitu. Ya, jadi bapaknya sangat confident bilang bahwasannya create produk yang menarik, yang bisa menarik customer datang. Ya, jadi create yang benar-benar autentik, yang benar-benar tidak ada saingannya gitu. Wow, saya setuju sekali dengan hal itu. Dan tetapi di sini mungkin dulu ketika eh, demand masih lebih tinggi gitu, demand sangat tinggi gitu kan ya. Jadi kita bisa menarik market ya, jadi menggrab market dengan spesifikasi produk yang kita punya. Setuju sekali. Sama seperti dulu ada berapa destinasi wisata ya, dikelompokkan menjadi, ada yang destinasi satu untuk healing gitu, ada yang ini untuk lifestyle, ada yang ini untuk MICE ya. Itu dulu gitu kan ya. Jadi dalam podcast saya sebelumnya, saya juga ajak teman-teman untuk selalu aware dengan 3A ini. Jadi awareness ya, jadi adaptasi dan adaptation dan adjustment. Jadi kita mesti aware dulu, sadar bahwasanya kita ada di market yang sekarang ya, bukan yang dulu. Jadi jadi kita harus beradaptasi dan melakukan sebuah adjustment. Ya, ini yang saya katakan. Jadi kita penting sekali terutama di market milenial sekarang, kita harus menentukan who-nya dulu nih, siapa yang mana akan kita ambil, karena uh, lebih spesifik lebih baik. Nah, itu kata kunci dari saya adalah uh, dulu dulu benar, kita grab semua. Kalau misalnya dalam sebuah cafe atau restoran, kita bicara khususnya di restoran ya. Uh, uh, karena juga ini masih seri podcast ini masih seri membantu UMKM ya ceritanya. Jadi saya dengan senang hati bisa membantu di sana. eh Gimana UMKM bisa berkembang ya. Jadi eh kalau sekarang ini mesti spesifik. Ya, dulu saya katakan bisa saja kita dalam sebuah kafe gitu menyediakan semua jenis makanan. Ya, jadi tinggal dipilih aja yang mana disukai gitu kan ya. Tetapi sekarang kalau saya katakan, ini sharing ya, terbuka untuk nanti teman-teman di channel saya di podcastnya Warnetpreneur, silakan mengutarakan ketidaksetujuannya juga boleh ya. Jadi atau menambahkan pendapat saya juga boleh, atau merevisi. Wah, ini sangat senang sekali bisa menerima masukan tentunya. Oke, jadi kita market sekarang lebih spesifik lebih bagus ya. Jadi
membuat kafe atau restoran atau apa namanya usaha yang lebih menuju market tertentu. Ya, jadi itu yang pertama sekali itu positioningnya di situ. Nah, kalau saya bahas itu yang namanya satu adalah positioning ya. Jadi who-nya siapa, kemudian ditentukan who-nya siapa, kemudian produknya lebih spesifik. Mau main apa makanan apa nih gitu kan ya. Jadi mau main apa bakso, mau mau apa Grab pencinta mie, mau Grab pencinta rib, mau Grab pencinta seafood, ya pencinta apa namanya lagi sate ya. Jadi silakan dipilih ya. Kemudian ada positioning price juga nggak kalah menariknya, nggak kalah pentingnya gitu kan ya. Jadi ada bisnis yang sudah bagus mau target market tertentu ya, who-nya kemudian apa namanya produknya sudah spesifik, tetapi nah di pricing strateginya ini eh ada kurang tepat ya. Kenapa gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas nih. Ya, ini kita akan bahas bagaimana menentukan price strategy. Ya, oke. Kemudian di apa namanya setelah di positioning ya kita menciptakan differentiation ya. Differentiation ini artinya apa sih kelebihan gitu. Ya kalau kita hanya bermain misalnya di katakanlah nasi gitu kan, apa sih kelebihan kita ya, misalnya apa, rice bowl, nasi goreng, ada nasi bakar, whatever. Jadi nah, tentukan apa sih kelebihan kita. Tentunya dalam rasa. Oh, pasti. Ya kan, pasti rasa pasti itu kalau bisnis makanan misalnya. Ini saya bicara bisnis makanan ya biar gampang di sharing ya. Jadi eh apa namanya? Kita mulai dari apa? Kelebihan ya, apa yang kita harus bagi nih. Kelebihan apa yang kita punya nih yang membuat orang itu benar-benar apa melihat kita nih sebagai yang stand out gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah kita punya kelebihan, tentunya nggak cukup sampai di sana. Kita mesti menentukan keunikan apa uniknya, apa yang keunikan apa yang kita ingin sampaikan nih, yang membuat apa namanya lagi-lagi market ini apa namanya produk kita atau usaha kita nih bisa dicari ya. Bukan hanya stand out ya. Kalau stand out aja nggak dicari juga percuma. Itu namanya unik nggak dibutuhkan gitu kan ya saya kira. Jadi atau punya kelebihan tetapi nggak dibutuhkan. Kita lebih menciptakan produk yang eh apa ya mempunyai nilai keunikan. Kalau saya katakan sekarang lebih unik itu jadi usil dikit. Nah, lebih usil. Usil ya, jadi bisa menggelitik market ya untuk ada meningkatkan nilai curiosity itu yang sangat sangat penting ya. Nah, apa namanya kita di sini tadi saya janji ya kalau kita akan bicara pricing ya. Eh, Bagaimana kita menentukan sebuah price ya? Banyak teman-teman yang terjebak ya, teman-teman yang terjebak di dalam pricing ini hanya memikirkan cost. Ya, oh costnya harus sekian persen nih, ya, nggak boleh di atas itu, ya kan? Ya, harga harus segini. Ya, mereka lupa bahwasanya di dalam apa price itu ada produk, betul nggak? Nggak mungkin ada harga nggak ada produk ya. Jadi dalam price itu ada produk. Nah, bagaimana bisa eh saya katakan kemarin kan ada yang market behaviornya yang apa apa namanya efficient ya, yang price worthy, mencari produk yang price worthy. Bagaimana membuat apa namanya price ini bukan sekedar angka yang harus dibeli, tetapi bagaimana dalam price itu ada produk. Nah, ketika market membeli produk itu, mereka merasa price worthy. Balik lagi ya. Jadi saya ada sebuah rumus sederhana ya, rumus sederhana sehingga bagaimana market itu ketika mereka membeli produk kita, mereka akan merasa sangat nyaman, senang gitu kan ya. Kalau bahasa sederhananya adalah enak di kantong, enak di mulut, enak di hati. Wah,
Jadi ada rumus yang saya bagikan adalah pagi apa yang kebetulan siang ini saya diskusikan dengan salah seorang teman yang benar-benar willing ingin belajar entrepreneurship ya. Eh, jadi ada namanya product value. Wow, ini seru nih. Jadi ini rumus sederhana ya. Jadi mungkin kalau dicari di buku mana nggak ada ya. Jadi di awal saya ada sharing. Kalau ada yang komplain atau ada yang tidak setuju, boleh sharing. Ya, kita di sini terbuka. Jadi ada di sini adanya product value itu sama dengan key ya, plus key kali S ya. Apa itu key plus key kali S? Wah. Nah, di sini ada quantity ditambah quality dikalikan service. Wah, apakah cukup sampai di situ saja? Enggak. Harus dipangkatkan lagi. Wow, ini keren nih. Eh, jadi product value sama dengan quantity ditambah quality dikali service dipangkatkan respon. Wow. Apakah itu? Jadi saya jelaskan singkat ya, karena lagi podcast ini saya buat 15 menit. Saya masih punya 4 menit untuk melanjutkan. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Oke, silakan di komen ya kalau mau dilanjutkan. Jadi yang kenapa key quantity sangat menentukan ya product value, yaitu di portion. Ya, dalam quantity itu ada portion. Kemudian di dalam quality itu ada taste, rasa, dan juga ada presentasi. Kenapa presentasi masuk di quality bukan di portion? Ya karena di sini yang menentukan kualitasnya. Contoh, kita menentukan posisi kita di price, misalnya di cafe atau restoran atau casual restoran atau dining. Ya, atau casual dining atau fine dining. Jadi ini penting sekali. Jadi presentasi ini menentukan atau price ini menentukan presentation gitu kan ya. Kita bermain di warung ya tentunya presentationnya nggak perlu pakai garnish kali ya. Kalau kita bermain di cafe ya tentunya ada ya harus ditacap garnish. Kemudian platingnya juga berbeda. Itu beda. Kemudian kalau kita bermain di casual dining udah lain lagi nih ya. Jadi apa namanya presentasinya, cutleries-nya sudah nggak boleh lagi di taruh di gelas gitu kan ya. Jadi apalagi fine dining, wah udah berjejer nih cutleries-nya. Jadi kan ya, jadi sudah ada sampai 3 courses sampai 5 courses. Wah itu yang sepengetahuan saya ya. Kalau nanti ada orang yang expert FB di sini tolong dikoreksi. Karena goalnya bukan bicara itu. Jadi kemudian apa tadi? Quality ditambah quantity ditambah quality dikalikan service. Nah, dalam service ini ada speed. Ya, kecepatan dalam bisnis makan itu sangat penting ya. Jadi tidak membuat klien menunggu gitu. Apapun itu bisnis makanan, bisnis apalah, service apapun itu ada speed di situ. Kemudian atau bahasa kita time lah kita penting sekali time manajemennya. Kemudian di situ ada hospitality. Ya, dalam service ada hospitality. Apa yang dimaksud di sini adalah, nah kalau teman-teman berpikir hanya cost atau ya, wah ini cost-nya terlalu besar nih, ini cost-nya harus di-reduce nih gitu kan ya. Di situ disitulah sebuah bukan kesalahan saya kira ya. Kekurangan sehingga nanti berujung sebenarnya goal kita apa kan customer satisfaction gitu kan ya. Bukan PL satisfaction. betul. Tapi bisnis perlu margin. Saya setuju. Tapi bagaimana membuat margin itu? Tentunya kan ada revenue dulu, ya kan? Ada revenue dulu loh. Kalau buat margin, kalau ngomong cost aja nggak ada margin. Ya revenue dulu. Gimana membuat revenue dulu? Ya ada tadi itu kan ya. Jadi ada quantity, ada quality, ada service. Nah di service ini lagi saya ulang ada taste, ada rasa, ada speed atau time, ada hospitality. Contoh nih, misalnya gini, kalau teman-teman ada klien yang makannya banyak gitu, ada yang makannya banyak, artinya konsumsinya itu lumayan lah kira-kira. Nah di situ kita berikan free dessert, free coffee gitu. Wah, dia bukan melihat dessert yang harganya 30.000 atau 10.000 ataupun kopi yang harganya 10.000 gitu kan ya. Segelas kopi itu bisa membuat mereka wow,
saya diapresiasi loh. Wow, ini nilai yang luar biasa. Ini namanya hospitality. Dan dengan hospitality ini yang baik ini, gitu. Misalnya ya kasih coffee gratis, silakan. Ya memang kalau kita ngomong cost ya cost dong. Oh, costnya kok banyak sekali nih. Ada gratis-gratis ya. Tetapi di dalam hospitality itu akan melahirkan yang namanya 2R. Wah, seru. Apa nih lagi 2R nih? Ini istilahnya banyak sekali Pak Wardike ya. Oke, enggak apa-apa. Karena untuk menggampangkan mengingat, jadi saya pakai istilah ya. Jadi dari hospitality ini akan melahirkan 2R. Apa itu adalah repeat and referral. Wah, ya. Artinya apa? Klien ini karena senang, mereka akan repeat datang. Kemudian selain repeat, mereka akan referral, memberikan referral atau rekomendasi kepada temannya, baik itu through social media, baik itu juga ngomong langsung ya, seperti Anda makan di mana kemudian ngomong sama teman, "Wih, di situ enak banget, pelayanannya keren." Wow. Itu poinnya. Kemudian tadi rumusnya saya ulang adalah product value sama dengan key plus key kali S dipangkatkan lagi R. Apa itu R? R ini respon. Ya, respon ini. Jadi dalam respon ini ada juga dua lagi dalam respon. Ada attitude dan doa. Attitude itu apa? Attitude itu apa? Jadi attitude adalah sikap yang menentukan sekali bagaimana keberhasilan kita di dalam usaha ya. Jadi dalam membuat customer satisfaction. Attitude-nya apa? Ya latih tim kalian untuk melihat customer itu bukan beban mereka gitu. Ya latih tim kalian untuk melihat customer itu adalah bukan orang yang harus dipuaskan. Nah, nggak ada yang bisa terpuaskan gitu kan ya. Memang sih bahasanya customer atau exceed guest satisfaction, tetapi nggak ada. Kalau saya katakan make the client happy gitu. Karena nggak ada yang bisa terpuaskan jujur aja. Orang dikasih 2 piring minta 3 piring. Orang dikasih harga murah minta harga murah lebih murah lagi. Jadi ada bahasa terpuaskan. Jadi menurut saya, jadi ini how to make client happy. Gimana attitude-nya adalah membuat atau sikapnya selalu di brainstorming tim untuk how to make klien happy. Setiap klien yang datang, ini klien harus saya buat seneng gitu ya. Bukan, wah ini klien datang nih nyusahin. Bukan begitu. Oke. Jadi yang terpenting adalah gimana sinergi ini bisa disampaikan ke universe ya. Jadi lewat sebuah doa. Jadi penting ya. Dimana kalau ada yang nanya di mana sih posisi doa ketika kita udah berbuat excellent, ya disitulah pentingnya. Jadi pangkatnya itu luar biasa ketika kita doa, kita connect dengan universe. Jadi universe ini menerima, kemudian menyampaikan kepada yang lain yang di luar sana lebih banyak lagi, sehingga terjadilah sebuah kesuksesan besar ya dalam sebuah bisnis. Ya, tentunya kata sukses ini adalah sangat relatif. Jadi tidak boleh diterjemahkan begitu saja ya, gamblang gitu kan ya, tetapi ada proses ya. Ada sebuah proses yang menentukan sebuah keberhasilan. Baik teman-teman Warnetpreneur. Jadi sekian podcast kali ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di podcast berikutnya.